Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke ASEAN Individual Chess Championship 2025 yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk melihat langkah-langkah dari pecatur-pecatur kita yang berlaga di sana. Ada 6 pecatur pria dan 5 pecatur wanita yang berlaga di Abu Dhabi ini kawan, yang sudah memainkan 3 babak atau 3 game. Sementara pecatur pria kita belum ada yang masuk 20 besar kawan. Paling ada Grandmaster Megaranto yang menduduki posisi ke-28 dengan 1 kali menang, 2 kali remis. Remis pada babak 3. Dan ada International Master Farid Firmansyah juga remis. Poinnya sama dengan 2 poin, 1 kali menang, 2 kali remis. Sedangkan Grandmaster kita lainnya, Nofrendra Priasmoro, memetik kemenangan atas kandidat Master di babak ketiga dengan 2 poin, sempat kalah juga Priasmoro kawan. Untuk pecatur-pecatur yang lain, kalian bisa cek juga di chess.com. Ada Gilbert Elroy Tarigan bersama Aditya Bagus Arvan menempati posisi 70-71 kawan dengan 1,5 poin. Sedangkan pecatur putri kita, pecatur wanita kita, Medina Auliawardah, kalah pada babak ketiga oleh Women Grandmaster asal Kazakhstan kawan. Sedangkan Chelsea bermain remis di babak ketiga. Sementara Chelsea menempati posisi ke-15 dengan 1 kali menang, 2 kali remis. Sedangkan Medina turun tajam kawan. Kemenangan didapat oleh Dewi Citra pada babak ketiga kawan. Dan untuk Umi Fisabilillah juga memetik kemenangan pada babak ketiganya. Untuk Medina kalah ya pada babak ketiga. Dan untuk game yang akan kita ulas nih, dari permainannya Grandmaster Megaranto dan juga permainannya Nofrendra Priasmoro kawan di babak ketiga. Ada 2 game yang akan kita otak-atik, kita lihat. Hanya rekap saja sekilas ya, tak perlu terlalu dalam untuk menganalisa permainan mereka berdua. Megaranto menghadapi Grandmaster kuat asal India. Ya, kalau ada turnamen di Asia kawan, pecatur-pecatur India merajalela. Banyak sekali, memang India fokus untuk mencoba menjadi raja catur dunia kawan. Megaranto pegang hitam, dia bermain dengan Sicila Defense. Setelah kuda F3, pion A6 dipilih oleh Megaranto, bermain dengan variasi O'Kelly dari Sicila Defense. Sebelum memainkan pion pusatnya D6K, pion E6K, atau kuda C6 kawan. Variasi O'Kelly dan pion C3. Respon yang paling populer diambil oleh putih saat menghadapi pion A6 seperti ini pada langkah ketiga. Nah, di poin ini kawan, paling banyak hitam langsung ya. Serang petak pusat dengan pion D5, pion pukul, menteri ambil balik, dan putih tentu memainkan dengan pion D4, kuda F6, ada gajah E2, pion E6. Tapi Megaranto hanya bermain dengan pion D6 saja, tetap putih dengan pion D4-nya, dan tidak jual beli. Megaranto tahan dengan kuda F6. Untuk provokasi, pion ini dorong maju kawan. Di sini memilih dengan langkah gajah D3. Kalau terprovokasi dorong maju, maka pion D pukul pion E5, ambil balik, ganggu kuda, pertukar menteri terlebih dahulu, baru kuda ini bisa bergerak ke pusat. Oke, memilih dengan langkah gajah D3 saja. Ada gajah G4 untuk pressure kuda di sini kawan, siap jual beli nanti di sini. Ada kuda BD2 backup saudaranya, pion C pukul pion D4, lanjut Megaranto, pion C ambil balik pion D4, selepas itu pion E6. Berikan tempat bagi gajah berkembang. Pion H3, gajah H5, Megaranto mempertahankan gajahnya di atas papan, dan di sini pion D5. Lanjut Abhimanyu Puranik. Oke, Megaranto di sini menerima tantangan. Jangan kalian dorong pion ini. Mungkin kalian berniat untuk mendapatkan ruang ya, tapi jangka panjangnya kalian mempunyai backward pawn atau pion yang terbelakang. Jangka panjang nggak bagus kawan. Ini salah satu bentuk pion lemah. Sedangkan pion putih sama ya, konstruksinya seperti ini. Cuma bedanya putih nanti masih bisa disokong pion F. Kalau tidak dijual beli mungkin sokong dengan pion K, bergerak ke petak F3. Pion putih masih cukup solid. Nah, kalian gak ada yang sokong nanti ya. Perwira akan sibuk menjaga pion lemah kalian. Jangan seperti ini. Jadi dengan pion E pukul pion D6, langkah terbaik dari Megaranto. Maksud saya pion E pukul pion D5, ambil balik. Kemudian gajah E7, rokade, dan kuda BD7. Lanjut Megaranto. Ada kuda C4, lanjut Abhimanyu Puranik. Untuk berikan jalan bagi gajah juga segera aktif.
sentralisasi posisi kuda juga. Kuda E5 tantang Megaranto, chop, menyerahkan pion Megaranto, kawan memperlangkah pengorbanan. Dan di sini pion G4 tentu untuk blokade dulu ya, sebelum caplok pion yang di sini. Gajah G6, kuda caplok pion E5. Megaranto minus 1 pion, gak ada masalah untuk sementara waktu. Yang penting aktivitas perwira terjaga juga. Gajah buka gajah D3, ambil balik dengan kuda, kemudian rokade. Ya, amankan raja terlebih dahulu. Jangan terburu-buru ambil materi. Ambil materi dengan menteri, bolehlah. Boleh, seperti itu. Nanti ada kuda F4 serang menteri kawan. Menteri mungkin bergerak ke peta J5 saja, menghindari konfrontasi. Menteri F3 mungkin menyerang pion. Ya. Nah, hitam akan kehilangan tempo untuk mempertahankan posisi rajanya, mempertahankan pionnya kawan. Jadi, lebih baik jaga raja terlebih dahulu, amankan. Ada benteng E1, tekan gajah di sini. Kemudian di sini benteng E8. Kenapa nggak dicaplok bang itu bang? Sekarang kan sudah aman raja bang, sekaligus kuda menjaga gajah. Ya, di sini ada tekanan berat di sini. Pada pion juga di sini. Mungkin kuda mundur peta C7. Bisa juga opsi seperti ini bisa dipilih oleh hitam tadi. Tapi memilih dengan benteng E8. Langkah kuat juga dari Megaranto. Setelah benteng E5, ada gajah D6. Benteng pukul benteng. Ambil balik. Gajah F4 menantang pertukaran. Benteng D8. Keluarkan untuk aktif ya. Backup gajah di sini. Setelah menteri B3 dari Abimanyu Puranik. Notasi gamenya berhenti sampai di sini di langkah ke-21. Setelah saya cek di Lichess juga ataupun di chess resultnya, memang permainan berhenti di langkah ke-21, berakhir remis kawan. Nggak tahu apakah memang ada aturan memperbolehkan menawarkan remis sebelum langkah ke-40 ataupun langkah ke-30. Admin nggak baca aturannya. Apakah ada masalah notasi di sini juga, admin nggak tahu. Yang jelas juga intinya mereka bermain remis. Chess resultnya mengatakan begitu. Sekarang kita pindah ke permainannya Prias Moro menghadapi seorang kandidat master asal Azerbaijan kawan. Sempat kalah pada babak kedua Novendra, dan sekarang babak ketiga dia pegang putih, mengawali dengan ready opening kuda F3. Ada kuda F6 dan pion D4, pion D5. Akhirnya Novendra bermain dengan London System sekarang di atas papan kawan. Pion E6. Ada pion E3. Nah, gajah D6 paling banyak. Tapi ide pion C5 lebih disukai di permainan modern saat ini kawan. Pion C5. Pion C3 yang paling banyak diambil oleh putih. Tapi kuda B D2. Setelah kuda C6 baru pion C3. Lanjut Novendra. Nah, di posisi ini kawan, langkah yang lumrah yang paling banyak diambil oleh hitam tentu keluarkan gajah ini ya. Ataupun dengan pion C pukul pion D4 di sini. Nah, bisa diambil menggunakan pion E ya. Supaya solid tetap kontrol petak B4 ini kawan dari pendudukan kuda hitam ataupun gajah hitam. Ataupun juga dengan langkah gajah D6 sekarang bisa dilanjutkan gajah G3. Tapi memilih dengan langkah kuda ke H5. Menyerang gajah. Gajah E5 menawarkan pertukaran dengan kuda. Pion F6 kalau dicaplok di sini dicaplok kawan. Nah, kuda ini akan mundur lagi ke F6 untuk perkuat petak D7 saat ada serangan di diagonal ini. Memilih dengan pion F6 saja. Gajah G3 lanjut Novendra. Pion C pukul pion D4. Pion E ambil balik pion D4. Pion G6. Langkah bagus. Berikan tempat bagi gajah ataupun keluar ke diagonal ini. Setelah gajah D3, gajah G7, gajah 6, langkah engine kawan. Memilih gajah ke petak E7. Dan sudah saatnya Novendra untuk rokade pendek. Tapi Novendra memilih angkat menteri ke E2 untuk menekan pion di center ini. Apa idenya juga? Mungkin persiapan rokade panjang, rokade pendek, nanti tergantung respon hitam seperti apa. Akhirnya hitam memilih rokade pendek. Novendra memilih rokade panjang. Rokade pendek lebih disarankan, lebih prinsipal, karena secara prinsip rokade pendek lebih kuat. Tapi tentu Novendra punya ide ya. Kita lihat saja idenya seperti apa nanti. Gajah D7, kemudian Raja B1. Langkah bagus dari Novendra. Hitam meluncurkan serangan di sisi menteri pion A5.
Kuda F1 lanjut Novendra kawan. Secepat mungkin berikan akses di baris keduanya dan siap juga reposisi di bawah ke center. Hitam terus dorong maju pion A3. Langkah bagus dari Novendra, jangan sampai seperti permainannya siapa? Pragnananda dorong terus akhirnya membuat kerepotan di baris kedua. Tapi kawan, dorong pion juga harus berhati-hati karena tercipta ruang lemah kawan petak B3. Menteri keluar ke B6, Raja A1 lanjut Novendra, kuda A5 sudah sangat jelas ya. Dan berikan juga akses bagi gajah kawan bermain nanti petak B3 petak lemah. Oke, di poin ini nggak ada masalah sementara waktu dan kuda ke E3 diaktifkan kembali oleh Novendra. Benteng Fi8, pion H4 lanjut Novendra, mulai meluncurkan serangan. Sekarang benteng Ac8. Dan Novendra bisa geser menteri ke petak C2 kawan. Untuk menarget pion G6. Ada ide pengorbanan nanti. Kalau ada cek di sini, ya simpel geser ke petak B1. Memang gajah ini jatuh. Novendra tarik mundur gajahnya sebelum menterinya mungkin bergerak ke petak C2. Dan ada gajah meluncur ambil pion A3. Langkah brilian dari hitam. Respon Novendra juga bagus dengan pion G4. Kalau ambil pion ini sekarang kawan, bahayanya pion ini lemah. Perwira-perwira hitam akan menusuk kawan, akan menusuk. Nah, engine menyarankan menantang pertukaran. Tapi ada benteng B3. Disusul benteng nanti bergerak ke sini ke situ kawan. Menteri A2 dan benteng C8 siap diangkat juga ke baris ketiga kawan. Sangat-sangat merepotkan. Untungnya respon dari Novendra dengan pion G4. Hitam salah respon akhirnya dengan pion G7. Maksud saya kuda mundur ke G7. Gajah ke E7 yang terkuat. Kalau sekarang pion ambil kuda, nah giliran kuda B3 cek. Raja mungkin bergerak ke A2, disusul pion A3. Ada ide-ide pengorbanan atau membuka lajur A bagi benteng-benteng lewat lajur A kawan. Tapi kuda mundur ke G7 cukup normal ya untuk menghindari serangan dan Novendra punya dua opsi. Apakah dorong pion G dulu, apakah dorong pion H dulu kawan. Engine menyukai dengan pion G. Kalaupun ditutup permainan seperti ini bisa mengisi petak E5. Tapi Novendra juga ada ide bagus dengan pion H5 untuk buka lajur H-nya. Di sini gajah mundur petak E7. Lagi-lagi kalau pion ini didorong kawan, ya pion H6. Dorong terus, kuda mau kemana juga ya. Kalau diterima juga, diagonal ini terbuka, lajur H juga bisa terbuka. Jadi memilih gajah mundur ke petak E7 langkah bagus, menghindari ancaman pion. Dan Novendra mainkan pion H pukul pion G6. Sebaiknya diterima seperti ini. Nanti mungkin dilanjut dengan langkah pion G5 kawan. Atau membuat langkah yang lain dorong pion H5 sekaligus agar lajur H ini tertutup, tapi memilih dengan pion H6 kawan. Di posisi ini di langkah ke-22 notasi permainan ini juga berakhir dengan kemenangan Novendra. Memang langkah pion H6 ini langkah blunder, nggak tahu apakah resign atau enggak. Setelah saya cek ke chess result, ke lichess, memang notasinya di langkah ke-22 ini permainan berakhir dengan kemenangan Novendra. Apabila permainan tetap dilanjutkan, memang ada ide gajah ini ke petak C7. Tempo kawan. Tempo buka lajur H. Gantian. Ini langkah brilian. Ini juga bentuk langkah brilian. Kalaupun ada cek di sini sementara waktu, ya raja naik ke petak A2 saja. Nah, coba lihat posisi menteri dalam posisi terancam. Kalian ambil di sini. Dengan benteng ya. Dengan benteng. Nah, benteng ini juga siap dobling. Gantinya ya kuda kalau mau buka ruang ya. Tetap nggak bisa. Bagus sekali posisi putih. Oke, itulah dua game dari permainan Grandmaster kita dari Grandmaster Megaranto dan Grandmaster Novendra. Semoga saja di babak-babak berikutnya para pecatur kita mendapatkan hasil yang positif ya untuk memperbaiki posisi mereka. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.